Israel kembali bikin panggung drama internasional dengan nada tinggi penuh percaya diri, kayak anak baru latihan silat, tapi udah sok nantangin preman pasar. Perdana Menteri Israel berdiri di depan publik dan ngumumin rencana besar, mengerahkan 3.000 pasukan menuju jalur Gaza. Katanya, ini strategi kemenangan mutlak untuk segera menguasai Gaza. Tapi ternyata, pidato itu bukan bikin takut lawan, melainkan bikin Iran ngakak sampai hampir keselek teh hangat. Baru niat pamer kekuatan, malah ngasih sinyal gratis buat Iran menyalakan kembang api dalam bentuk rudal balistik. Pusat komando Israel yang harusnya jadi otak perang dalam hitungan menit disulap jadi lautan api. Ironisnya, sebelum 3.000 pasukan itu sempat jalan, 5.000 tentaranya justru jadi pasien rumah sakit dadakan. Kalau diibaratkan sepak bola, ini kayak tim Israel udah jingkrak-jingkrak di pinggir lapangan, tapi baru pemanasan udah digelontor gol bunuh diri dari tribun lawan. Rakyat Israel yang awalnya disuguhi pidato penuh janji, malah dapat tontonan horor. Sirene meraung, ambulans mondar-mandir, dan asap hitam menutupi langit. Bukannya bikin rakyat tenang, pidato itu justru kayak brosur promosi diskon rudal Iran 100% tanpa ongkir. Media internasional pun gak ketinggalan ngerosting. Banyak headline nyindir keras, bilang kalau Israel gagal total dalam seni propaganda. Pamer otot malah kesleo sendiri, jadi kalimat favorit analis politik. Bahkan ada yang nyeletuk, Israel ini bukan mengumumkan operasi militer, tapi open mic untuk memancing serangan balik. Lebih tragisnya, pasukan yang katanya siap memenangkan Gaza justru sibuk panik menyelamatkan diri. Alih-alih jadi pahlawan di garis depan, mereka mendadak jadi pasien ICU, nunggu giliran operasi tulang. Jadi wajar kalau banyak pengamat bilang, agresi militer Israel kali ini tamat sebelum babak pertama dimulai. Kesimpulannya, Israel berhasil memecahkan rekor baru. Negara pertama yang kalah perang lewat pidato. Iran gak banyak omong. Begitu dengar Israel dengan percaya diri ngumumin bakal kirim 3.000 pasukan ke Gaza, responnya simple. Jari di tombol rudal, senyum tipis, lalu klik. Dan langit Israel langsung jadi layar bioskop gratis. Seakan-akan Iran mau bilang, thanks bro, udah ngasih alasan buat kami pamer stok rudal. Kebetulan gudang lagi penuh. Serangan balasan itu bukan sekedar rudal nyasar. Iran benar-benar nargetin jantung operasi Israel, pusat komando. Bayangin, Israel baru mau bikin strategi, tapi papan strateginya udah keburu meledak jadi puzzle asap. Jadi kalau biasanya perang itu ada briefing dulu, Israel kali ini langsung loncat ke ending tanpa prolog. Yang bikin makin ironis, serangan rudal Iran ini datang begitu cepat dan tepat, bikin banyak analis militer kaget. Israel yang selama ini pamer teknologi canggih anti rudal, kayak punya Iron Dome yang katanya kebal, malah jadi Iron Donut, bolong tengahnya, rudal lewat santai. Netizen internasional langsung ramai bikin meme, bilang kalau Iron Dome lebih mirip pintu geser minimarket, selalu terbuka kalau ada yang lewat. Jumlah korban bikin Israel makin kelimpungan. Lebih dari 5.000 pasukan tumbang, dan itu baru hitungan awal. Tentara yang tadinya semangat teriak menuju Gaza, mendadak teriak menuju UGD. Dalam hitungan jam, rumah sakit militer Israel penuh sesak kayak konser gratisan. Ambulan gak berhenti mondar-mandir, sementara pemimpin Israel cuma bisa bengong, kayak gamer noob yang kalah match sebelum sempat pilih senjata. Di sisi lain, Iran justru makin percaya diri. Media lokal mereka sampai nyindir, kalau Israel mau kirim pasukan ke Gaza, pastikan dulu pasukanmu bisa selamat di rumah sendiri. Komentar ini langsung jadi viral, karena dunia melihat dengan jelas. Pidato Israel malah jadi bahan bakar semangat musuh, bukan ketakutan. Efek domino pun terjadi. Banyak negara mulai meragukan klaim Israel sebagai kekuatan tak terkalahkan. Amerika Serikat yang biasanya jadi bodyguard setia pun mulai kikuk. Mereka nggak nyangka sekutu andalannya kalah sebelum bertanding. Di Washington, analis politik bilang Israel sekarang bukan lagi kekuatan militer Timur Tengah, tapi lebih cocok disebut content creator konflik gagal. Dark jokes internasional pun bermunculan. Ada yang nyeletuk, Israel ini satu-satunya negara yang bisa bikin korban ribuan tanpa perlu berperang. Ada juga yang bilang Iran nggak cuma kirim rudal, tapi juga kirim reality check. Singkatnya, serangan Iran ini bukan sekedar aksi balasan, tapi juga tamparan keras ke wajah Israel. Dari yang tadinya pede mau jadi pahlawan penakluk Gaza, Israel justru berubah jadi korban komedi global. Dan sayangnya, korbannya nyata.
ribuan tentaranya sendiri. Serangan rudal Iran yang diluncurkan ke pusat komando Israel menimbulkan dampak besar dan mengejutkan dunia internasional. Laporan awal menyebutkan bahwa lebih dari 5.000 pasukan Israel mengalami luka-luka dalam insiden tersebut. Sebagian besar korban merupakan personel militer yang sedang berada di lokasi komando untuk menerima arahan dan persiapan menuju operasi militer ke Gaza. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Israel mengumumkan akan mengerahkan 3.000 pasukan tambahan ke jalur Gaza. Langkah itu awalnya digambarkan sebagai upaya strategis untuk menegaskan dominasi Israel di kawasan tersebut. Namun respon cepat Iran membalikkan situasi. Pusat kendali militer yang seharusnya menjadi otak operasi justru lumpuh akibat hantaman rudal balistik yang diarahkan secara presisi. Menurut laporan dari berbagai sumber, serangan itu menimbulkan kepanikan luar biasa di dalam barak militer. Sistem pertahanan udara Israel yang selama ini dikenal dengan teknologi Iron Dome tampak tidak mampu menghadang jumlah rudal yang diluncurkan secara simultan. Hal ini memperlihatkan adanya celah besar dalam pertahanan Israel sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan negara tersebut dalam menghadapi konflik lebih luas. Selain korban luka, serangan ini juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur vital di pusat komando, termasuk hancurnya fasilitas komunikasi, pusat pengendalian operasi, dan sejumlah peralatan militer strategis. Kondisi ini membuat pergerakan pasukan Israel menuju Gaza terhenti total, karena mereka kehilangan kendali terpusat yang selama ini menjadi basis utama koordinasi. Komunitas internasional segera memberikan reaksi. Beberapa negara Eropa menyatakan keprihatinan atas meningkatnya eskalasi militer yang berpotensi menyeret Timur Tengah dalam konflik lebih luas. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB dikabarkan akan menggelar pertemuan darurat guna membahas perkembangan terbaru ini. Bagi Israel sendiri, kejadian ini merupakan pukulan besar, bukan hanya jumlah korban yang tinggi, tetapi juga karena serangan tersebut meruntuhkan citra kekuatan militer mereka yang selama ini digembar-gemborkan. Dunia kini melihat bahwa bahkan sebelum operasi ke Gaza dimulai, Israel sudah menghadapi kerugian besar di dalam wilayahnya sendiri. Serangan rudal Iran yang menghantam pusat komando Israel secara langsung memaksa Tel Aviv untuk membatalkan operasi militernya ke jalur Gaza. Rencana pengerahan 3.000 pasukan yang semula digembar-gemborkan sebagai strategi kemenangan kini resmi ditunda tanpa batas waktu. Pemerintah Israel menyampaikan alasan formal bahwa pembatalan ini demi meninjau ulang strategi dan untuk melindungi keselamatan pasukan. Namun fakta di lapangan memperlihatkan kenyataan yang jauh berbeda. Israel mundur karena tidak lagi memiliki kendali penuh atas komando dan kehilangan ribuan personel yang sudah tidak dapat diturunkan ke medan perang. Bagi sebagian analis, keputusan ini adalah bentuk kegagalan paling memalukan yang pernah dialami Israel dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bukan hanya kehilangan infrastruktur vital, tapi juga kehilangan kepercayaan pasukan. Ribuan tentara yang terluka kini harus menjalani perawatan jangka panjang, sementara moral pasukan lainnya anjlok drastis. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa banyak prajurit merasa dikorbankan oleh keputusan politik yang gegabah. Secara politik, serangan Iran ini membuka babak baru. Negara-negara di Timur Tengah kini melihat celah besar dalam pertahanan Israel, sesuatu yang sebelumnya dianggap hampir mustahil. Beberapa pengamat menyebut bahwa keberhasilan Iran menyerang pusat komando adalah pesan simbolis bahwa dominasi Israel di kawasan bisa digoyahkan. Sementara itu, kelompok perlawanan di Gaza disebut semakin percaya diri setelah menyaksikan sendiri bagaimana Israel mengalami kerugian besar bahkan sebelum operasi dimulai. Reaksi publik internasional juga beragam. Pihak pendukung Israel menuntut pemerintah segera memperkuat pertahanan, sementara pihak yang kritis melihat insiden ini sebagai bukti bahwa strategi agresif Israel justru membawa bumerang. Di media sosial, tagar yang menyinggung kegagalan militer Israel ramai digunakan, menggambarkan betapa cepat narasi kemenangan menjadi kekalahan hanya dalam hitungan jam. Di dalam negeri, pemerintah Israel kini menghadapi tekanan besar. Oposisi menuduh kepemimpinan saat ini ceroboh dalam mengambil keputusan. Bahkan ada yang menyebut bahwa pengumuman pengerahan pasukan tanpa kalkulasi matang hanyalah ajang propaganda politik yang berujung tragis. Akhirnya agresi militer yang seharusnya menjadi langkah ofensif terbesar Israel di Gaza berakhir sebelum dimulai. Dengan batalnya operasi, Israel tidak hanya kehilangan momentum tetapi juga memperlihatkan kelemahan fundamental yang selama ini mereka coba tutupi dengan retorika kekuatan. Sejarah akan mencatat momen ini bukan sebagai ekspansi militer Israel, melainkan sebagai titik balik di mana sebuah pidato dan rencana besar justru runtuh hanya karena satu tombol rudal ditekan di Teheran. Konflik terbaru antara Israel dan Iran ini akan dikenang sebagai salah satu episode paling memalukan dalam sejarah militer Israel. Apa yang dimulai dengan pidato penuh percaya diri justru berakhir dengan ribuan korban, kerusakan besar, dan pembatalan operasi militer yang tadinya dianggap mutlak.
Alih-alih menakuti musuh, Israel malah memperlihatkan kelemahan mendasar yang selama ini tertutup oleh propaganda militer. Secara geopolitik, kegagalan ini akan punya dampak panjang. Iran berhasil membuktikan kapasitas militernya bukan hanya lewat serangan rudal yang presisi, tetapi juga lewat efek psikologis yang ditimbulkan. Dunia kini melihat bahwa pertahanan Israel tidak sekuat yang selalu digembar-geborkan. Keberhasilan Iran menembus pusat komando bukan sekedar serangan fisik, tapi juga serangan simbolik yang meruntuhkan citra kebal Israel. Reaksi dari berbagai pihak memperlihatkan pergeseran besar. Beberapa sekutu Israel mulai mempertanyakan apakah masih bijak mendukung strategi militer yang agresif. Di Amerika Serikat misalnya, sejumlah kalangan politik mulai mendesak pemerintah agar menekan Israel untuk menahan diri, karena setiap eskalasi justru menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas kawasan. Uni Eropa pun menegaskan kekhawatiran mereka dengan menyebut bahwa serangan balasan Iran ini bisa memicu spiral konflik yang lebih besar jika Israel tetap memaksa agresi. Bagi kelompok perlawanan di Gaza, peristiwa ini memberi angin segar. Mereka melihat musuh utama mereka sudah terguncang bahkan sebelum pertempuran langsung terjadi. Hal ini berpotensi memperkuat moral dan menambah kepercayaan diri kelompok perlawanan lokal dalam menghadapi ancaman militer ke depannya. Dengan kata lain, Gaza yang tadinya ditargetkan sebagai sasaran mudah, justru semakin punya ruang untuk bernafas setelah Israel terpaksa mundur. Di dalam negeri Israel sendiri, dampaknya lebih dramatis. Pemerintah kini berada di bawah tekanan hebat. Oposisi menuding bahwa keputusan untuk mengumumkan pengerahan pasukan adalah blunder fatal karena terlalu dini, tanpa strategi yang matang, dan jelas memancing reaksi cepat dari Iran. Protes publik pun mulai bermunculan. Sebagian warga mempertanyakan kenapa pemerintah nekat mengumumkan langkah besar yang ujung-ujungnya membawa bencana bagi tentaranya sendiri. Secara strategis, pembatalan agresi militer ini bisa dianggap sebagai kemenangan diplomatis bagi Iran. Pesan mereka sederhana, Israel tidak bisa dengan mudah memainkan kartu kekuatan militer di kawasan tanpa resiko. Pesan itu kini bukan hanya terdengar, tapi terlihat jelas lewat kerugian besar yang dialami Israel. Konflik ini mungkin belum berakhir, tapi momen ini akan tercatat sebagai peringatan keras bahwa dalam peperangan modern, propaganda tidak bisa menggantikan kesiapan nyata. Israel belajar dengan cara paling pahit bahwa pidato dan ancaman tidak cukup jika tidak dibarengi perlindungan yang efektif. Akhirnya, dunia menyaksikan satu kenyataan pahit, bukan Gaza yang runtuh lebih dulu, melainkan wibawa Israel sendiri.